Halo, mari kita madang. Mari kita madang. Mari kita madang. Acara pada siang hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya adalah sambutan kepada Bapak Haji Mamun yang Syarjah PDBI. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berarti Bapak Guru selaku sekretaris Badan Urusan Internasional, yang berarti Mbak Hernala dan juga Mbak Edi Singkat Besar dari LKA dan juga KUI, dan berarti pula yang belum nanti itu Pak LKA, Pak Ali dan juga Pak Taufik selaku Kepala KUI. Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Sehat semuanya ya. Baik, sederhana saja hubungan saya pada siang hari ini. Jadi intinya kegiatan ini ada dua. Kami LKA berkolaborasi dengan KUI dalam halnya penguatan mahasiswa ini. Yang pertama nanti adalah penyampaian dari KUI berkaitan dengan global pass atau internasional yang ada di lokasi kita ini. Yang teman-teman bisa pelajari dan juga mengikuti dengan pertama. Yang kedua adalah penguatan evaluasi untuk mahasiswa penerima beasiswa KIP dan teknik disabilitas. Jadi nanti pertama akan disampaikan oleh Pak Guru, gitu ya. Selanjutnya nanti kembali ke kami di LK untuk mulai kaitan dengan penerima beasiswa. Jadi harapannya pada siang ini teman-teman semuanya kita bisa mengikuti acara ini, kegiatan ini dengan baik dan bisa kita follow up atau kita lanjutkan ya apa yang tadi menjadi penyampaian Pak Guru dan juga apa yang menjadi penyampaian saya untuk mungkin itu saja penyampaian dari kami. Sekali lagi terima kasih yang sudah hadir. Selanjutnya kita dengarkan secara seksama apa yang menjadi penyampaian dari Pak Guru dan apa yang akan kita sampaikan dari LKA berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Mamun Syarjah PDBI telah memberikan sebutannya. Untuk selanjutnya adalah sosialisasi pelaksanaan global pass kepada Bapak Guru Jurusan SDKSD. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Juang selaku perwakilan dari LKA dan juga teman-teman semua yang baik itu dari KIP dan juga teman-teman yang terdaftar sebagai mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Global Pass pada tahun ini. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah hadir dan terima kasih kembali kepada LKA karena sudah menyediakan waktu untuk wadah yang mana nanti untuk sosialisasi seperti itu, terutama terkait program internasional dari UPY. Nah, ini mumpung pas sekali dengan teman-teman beasiswa, teman-teman dari yang nanti KIP ya, bahwasanya kita di Universitas PGI Yogyakarta dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama kurikulum, salah satu yang kita sedang kembangkan dan kita tingkatkan itu adalah program internasional. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah tidak hanya dari universitas nanti bisa
mempunyai pengalaman di dunia internasional, tetapi juga teman-teman nanti itu bisa berpartisipasi dalam kegiatan internasional juga. Harapannya apa? Harapannya nanti output dari program internasional ini nanti itu baik nanti teman-teman yang beasiswa KIP maupun yang tidak ya. Ini nanti teman-teman bisa mendapatkan output pengalaman internasional yang bisa teman-teman pakai nanti ketika nanti teman-teman sudah lulus. Karena mengingat sekali lagi dalam persaingan industri sekarang ini teman-teman semakin susah dan tantangannya juga semakin berat, apa yang dibutuhkan persyaratannya itu semakin berat juga. Nah, oleh karena itu kami dari Universitas PGRI Yogyakarta memfasilitasi teman-teman bahwasanya ini ada beberapa program internasional yang bisa teman-teman ikuti. Salah satunya nanti yaitu Global Class seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi apa saja program-programnya? Program-program ini nanti ke depannya UPY ini nanti ada beberapa program kelas. Kalau teman-teman sudah tahu di PMB itu kita sudah membuka jalur internasional atau program internasional. Jadi maba-maba besok ya adik tingkat kalian ketika masuk di UPY nanti itu nanti langsung terlibat dalam kegiatan internasional. Lantas, Pak, lah kalau saya yang sudah jadi mahasiswa, apakah bisa berpartisipasi? Sangat bisa. Karena apa? Karena kami ada beberapa program. Oke. Nah, beberapa program ini salah satunya ada kelas global baik online maupun offline. Ya, kalau offline ini nanti teman-teman bisa, nanti teman-teman ada program salah satunya adalah program double degree. Kita bekerja sama dengan ITEA. ITEA itu adalah sebuah asosiasi universitas atau pendidikan tinggi yang ada di Malaysia yang bekerja sama dengan China. Kita bekerja sama dengan ITEA itu nanti dan mereka ini yang paling baru menawarkan program double degree. Program double degree nanti bagaimana? Program double degree-nya nanti adalah teman-teman nanti tidak hanya kuliah di sini, tapi nanti teman-teman juga kuliah di Cina sana. Bahkan kalian juga nanti akan ada prakteknya. Nah, sembari selesai nanti selama setahun, jadi nanti konsepnya setahun di Cina, setelah itu balik ke Indonesia. Nah, jadi teman-teman nanti sudah punya pengalaman, merasakan pendidikan di Cina sana, ya kan? Sampai di sini teman-teman nanti gelarnya 2, tidak hanya S1 dari UPY, tapi juga dari Cina juga, gitu. Nah, itu salah satu dari program kalau yang offline. Kalau yang online, yang nanti akan saya sosialisasikan, gitu. Ini mohon maaf sebelumnya teman-teman KIP ada yang ikut global class? Oke, 1, 2. Oke, ada ya? Ya, nanti sembari langsung jadi satu. Nah, untuk yang kelas global online ini nanti konsepnya adalah nanti teman-teman tidak perlu ke luar negeri, tapi teman-teman nanti ikut partisipasi kelas internasional secara offline dengan, mohon maaf, online dengan dosennya dari luar negeri. Oke, nah nanti akan saya jelaskan spesifikasinya nanti. Jadi kelas global ini macam-macamnya banyak. Kalau yang sekarang ini kami bekerja sama dengan Asosiasi Pendidikan Tinggi Swasta ASEAN dan Cina, ya namanya AKAPHAI, ya, di mana mereka juga membuka program kelas internasional secara online seperti itu. Atau mungkin juga student exchange atau pertukaran mahasiswa. Teman-teman nanti bisa juga kalau ada program baik itu dari UPY maupun dari universitas dari luar negeri menawarkan program pertukaran pelajar, teman-teman juga bisa berpartisipasi. Seperti itu. Sit-in program. Nah, sit-in program ini biasanya cuma sebentar. Teman-teman itu nanti berada di universitas luar negeri sana, itu nanti ibaratnya kalian itu cuma sit-in itu cuma masuk ke kelas selama maksimal itu biasanya cuma 2 minggu ya, 2 minggu bahkan ada yang sebulan untuk nanti teman-teman kayak ya kuliah di sana selama sebulan merasakan itu bagaimana kuliah di sana itu sit in gitu. Ada juga seminar. Nah,
Teman-teman misal, bagi yang tertarik di penelitian, kerjasama sama dosen kalian. Dosen kalian ada informasi nih, Bu, ada seminar internasional nih. Yuk kita bikin penelitian, lalu kita nanti seminarkan di kontes internasional atau workshop atau mungkin pengabdian internasional. Apabila teman-teman punya konteksnya atau dosennya sekalian sendiri yang ada programnya, teman-teman bisa ikut terlibat juga di situ. Oke, training atau juga sertifikasi itu juga bisa. Jadi pada intinya teman-teman ya, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu karena waktunya terlalu sedikit ya. Intinya ada banyak sekali program dari UPY ya, yang nanti teman-teman itu bisa diikuti. Tinggal nanti teman-teman menunggu informasi dari universitas, khususnya mungkin dari kami, Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional, bahwasanya ini ada program ini. Yang terbaru ini selain program Global Class itu ada program C-Teacher. Ada yang pernah mendengar C-Teacher? Ini harusnya kalau teman-teman dari FKIP familiar ya harusnya. Oke, baru satu. Teman-teman FKIP mana ini? Teman-teman FKIP? Wah, kok krik-krik? Biasanya juara kok mengisi ruangan. Oke. Nah, kalau bagi teman-teman FKIP itu pasti harusnya familiar dengan program C-Teacher. Kenapa? Karena sudah berapa tahun, Pak? Berapa kali C-Teacher itu? Kita 4 kali. 4 kali. Nah, sudah 4 kali. Ya, C-Teacher ini nanti teman-teman mempunyai pengalaman mengajar di sekolah-sekolah di negara-negara Asia. Kemarin kita ada banyak sekali tawaran, ada yang dari Filipina, dari Thailand, dari Malaysia, bahkan kemarin itu ada yang juga dari Kanada. Nek Kanada malah sing mumet malah kampusnya nanti. Gitu. Nah, jadi pada intinya adalah ada program C-Teacher dan ini sampai sekarang masih sedikit peminatnya. Kalau nggak salah masih 4 atau 6 ya, saya kurang salah yang masuk di grup itu. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, terutama teman-teman FKIP ya, bagi teman-teman yang tertarik C-Teacher, monggo silahkan. Nanti bisa menghubungi adminnya KUI kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti program C-Teacher. Gitu. Nah, jadi itu penjelasan terkait program internasionalnya UPY. Sekali lagi, mengingatkan bahwasanya teman-teman ingat tantangan di luar besok ketika teman-teman itu sudah lulus sangat berat sekali. Kalau teman-teman tidak mengupgrade diri teman-teman, ya itu nanti teman-teman rugi sendiri. Nah, ini Universitas PGRI Yogyakarta memberikan wadah bagi teman-teman khususnya untuk konteks pengalaman pendidikan internasional. Ya, baik itu nanti global class, tadi pertukaran pelajar dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kami harap teman-teman tuh mulai sadar. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa bahasa Inggris. Tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena gini, saya pengalaman kemarin ke Cina. Ya, pengalaman kemarin saya ke Cina, orang Cina kira sungguh bahasa Inggris. Terus saya nek beli gimana coba? Ya wes pakai HP, tunjukkan kalkulator, gini sudah nanti tinggal tunjuk-tunjuk, gitu loh. Gimana coba? Nah, apa yang pesan yang ingin saya sampaikan pada teman-teman? Bahwasannya kendala bahasa itu bukan kendala paling utama, tapi mental kalian. Nek mental kalian iki wani, ya berani, ya ndak masalah. Toh juga sekarang kalau bahasa Inggris, kalian kan tinggal bisa pakai bahasa Jawa, nih Google Translate, ngomong sama bule ya toh. Misal, saya mau lapar, warung sekitar kini nih dia. Nanti kan dari Google Translate sudah translate ke bahasa Inggris. Susahnya apa coba? Teknologi sekarang itu lebih mudah loh. Gitu. Nah, jadi kami harap teman-teman itu mental untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas itu nanti sangat kami harapkan. Kenapa? Ya, sekali lagi saya yakin 100% teman-teman itu saya mau tanya, pastilah belum ada yang sampai sekarang semester sekarang sudah ada perubahan belum kalian? Kalian kuliah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ada perubahan belum diri kalian? Saya yakin pasti belum, masih merasakan hal yang sama. Kuliah ya kayak ini
datang, pergi, tugas dan sebagainya. Nilai diri kalian yang berubah apa coba? Gitu loh. Nah, makanya ini ada program ini, tolong jangan sampai teman-teman dilewatkan. Itu ya, bagi teman-teman untuk program internasional. Berikutnya akan saya sampaikan terkait sosialisasi dan teknis kelas global AKP. Baik, sebelum itu saya ingin memperlihatkan bahwasanya total mahasiswa yang mendaftar kelas global ya, itu total setelah kami apa namanya disortir itu dan juga proses seleksi dari pusat sana itu ada 170. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman 170 ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendaftar. Bahwasanya teman-teman itu harapannya kami adalah teman-teman nanti bisa mempunyai pengalaman. Oke? Kenapa? Karena nanti teman-teman tahu, oh kuliah ning Malaysia seperti ini, oh kuliah ning Cina seperti ini. Kenapa? Karena dosen-dosen kalian teman-teman nanti itu dari berbagai universitas seperti itu. Oke, nah karena banyaknya mahasiswa 170 ini nanti langsung saja saya kasih tahu nanti akan saya buatkan PJ mahasiswa. Untuk apa? Untuk nanti koordinasi dengan KUI. Kenapa? Pengalaman kami ini yang kedua kali kelas global AKP ini. Pengalaman tahun lalu cuma 5 mahasiswa. Ya. Ada 1 mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas. Dampaknya apa? Yang pertama, membuat malu kampus enggak? Iya kan? Kenapa? Kalian itu sudah membuat malu Universitas PGRI Yogyakarta, skalanya sudah internasional loh. Wah, mahasiswa UPI ternyata kira serius, orang becus, mentalis kayak gini gitu loh. Nah, kalau sampai seperti itu, berarti kan teman-teman nggak serius. Dampaknya apa? Selain kita dipermalukan, juga teman-teman sendiri. Teman-teman nanti itu nanti di akhir akan mendapatkan sertifikat internasional. Di mana sertifikat internasional ini nanti itu nilainya beda sama sertifikat nasional, ya kan? Gitu loh. Dan rekognisinya ketika nanti kalian membuat CV, nilainya kan jauh lebih bernilai. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman ini nanti kami temukan ada 1 mahasiswa yang tidak ikut, 1 atau banyak ya, tidak ikut 1 saja atau membuat 1 tugas saja, ya terpaksa nanti sertifikat internasional tidak akan kami berikan. Kenapa? Karena teman-teman sudah kami fasilitasi, sudah kami wadahi, tapi teman-teman tidak bertanggung jawab. Simpel saja konsepnya, rumusnya. Anda tidak bertanggung jawab, yang ngapain kami bertanggung jawab dengan kepada kalian? Wong kami sudah ngasih wadah kesempatan. Sesimpel itu rumusnya. Gitu loh. Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Jadi sekali lagi kami mohon dengan sangat kepada mahasiswa yang ikut 170 ini ya. Ya, baik yang online maupun yang offline, ini ada teman-teman yang online ikut Zoom di sini ya karena ada di luar kota ya. Tolong keseriusan teman-teman untuk mengikuti kelas global ini. Bagi teman-teman misal ini ada yang mengambil mata kuliah itu 3 mata kuliah. Contoh ini misal Herlina Pramudiani. Ada? Herlina? Oke, Mbak Herlina ya. Ini jenengan ngambil Communication and Digital Marketing ya. Terus sama O2 sama Artificial Intelligence. Ya. Jadi mohon nanti kepada Mbak Herlina atau mohon maaf ini Bu Herlina. Bu Herlina, mohon maaf ya Bu, dari luar terlihat muda Ibu. Mohon maaf Ibu Herlina. Nah, Ibu Herlina nanti mohon untuk 2 mata kuliah ini diikuti seluruhnya ya Bu. Oke, gitu. Nah, jadi ini saya lihat kemarin maksimal ada 3 mata kuliah yang diambil. Gitu. Nah, itu tadi sekali lagi saya mohon teman-teman untuk bertanggung jawab
terkait partisipasi teman-teman untuk mengikuti kegiatan kelas global. Oke, nah ini berikutnya adalah terkait teknis. Jadi untuk kelas online ini nanti teman-teman akan menggunakan sistem pembelajarannya dari panitia pusat sana, dari Cina sana. Oke, istilahnya kalau kita tuh MOOC atau e-learning lah, kayak gitu. Ada yang sudah pernah buka kemarin kan sudah dikasih sama admin toh akunnya sama panduannya, guide-nya sudah dibuka belum? Ada yang sudah mencoba buka? Sudah? Oke, ada yang sudah ya, ada yang sudah, ada yang belum. Seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di sini, nanti mock-nya seperti apa toh, Pak? Mock-nya itu nanti seperti ini. Bentuk mock-nya. Ini kan sudah ada di buku, sorry, di panduan ya. Ininya di panduan sudah ada. Linknya ini. Nah, ini dari Cina. Apa sistem pembelajarannya. Oke. Nah, ini nanti menjadi portal utama teman-teman. Ya. Baik. Lalu berikutnya, terus caranya bagaimana, Pak? Lalu nanti teman-teman akan melihat masuk sesuai akunnya masing-masing ya. Nanti kan start ini karena sudah login ya saya pinjem ya sebentar akunnya mahasiswa saya lupa punya siapa ya. Nah nanti akan keluar sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman apa namanya tulis di Google Form. Oke, kemarin ada yang tanya, Pak, saya tuh sebetulnya cuma mau ngambil satu, tapi itu udah terlanjur ngambil dua. Terus bagaimana ya? Ya kami mohon maaf, tidak bisa merubah itu. Kenapa? Karena data ini sudah kami berikan ke panitia AKBM pusat di Cina sana. Sehingga teman-teman, data teman-teman itu sudah masuk secara sistem. Tidak bisa dirubah. Seperti itu. Oke. Nah, total mata kuliahnya itu ada 8. Ya. Tapi teman-teman kemarin maksimal hanya 3 yang mengikuti dengan berbagai macam. Ada videografi, information technology, illustration, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi mohon teman-teman itu nanti mengikuti dengan baik. Pak, waktunya kapan? Durasi waktunya? Durasi pengerjaan, baik itu teman-teman mengikuti kuliah dan juga tugas, itu durasinya itu sudah mulai dari Oktober tanggal 15, berarti sudah hampir bulan lalu ya Pak? Oke, bulan lalu ya, dan juga sampai nanti Januari. Ya, Januari tanggal 31 tahun 2025. Ini teman-teman nggak usah takut untuk ketinggalan. Kenapa? Karena ini sistemnya e-learning, video pembelajaran. Jadi teman-teman tidak perlu hari ini jam segini, hari ini saya tidak. Yang pasti teman-teman durasi waktu dari Oktober ini tanggal 15 sampai nanti Januari tanggal 31 itu sudah menyelesaikan semua mata kuliah yang teman-teman pilih. Paham di sini? Oke, paham ya? Nah, jadi ini adalah e-learning yang akan teman-teman pakai. Teman-teman ini nanti yang akan berhubungan terus-terusan pakai ini. Mungkin agar mendapatkan pengalaman yang lebih, ini ada salah satu alumni kelas global, Bu Ari. Halo Bu Ari, sehat Bu? Oke, sehat. Bu, mohon maaf, untuk tahun lalu Ibu Ari selain kelas globalnya itu yang live, yang dengan saya live, jenengan juga menggunakan yang ini toh Bu. Ya, sama gitu. Nah, jadi nanti mohon bantuannya ya Bu. Mungkin nanti bisa sharing kepada teman-teman di grup ya. Kalau misal ada trouble atau mungkin Bu ini gimana dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi alumni ini itu sebenarnya ada 2. Ada Bu Ari, ada juga Mbak Eni yang di belakang seperti itu. Mungkin
memberikan suara dua kata untuk pengalaman nggak apa-apa ya. Mungkin Bu Ari, monggo kami mohon untuk memperkenalkan diri, lalu apa namanya memberikan pengalaman kemarin kelas globalnya bagaimana, manfaat bagaimana, plus minusnya apa, dan mungkin juga ini Bu, terutama teknis di apa namanya ini, teknis di sistemnya ini seperti itu. Monggo Ibu, monggo. Yang saya mungkin. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ari Fitri Utami, guru di SD Muhammadiyah Pakem yang masih semester 4 di S2 Digdas UPY. Nah, saya mau berbagi cerita nih. Jadi dulu itu saya berkesempatan untuk mengikuti Global Class yang tahun kemarin. Nah, saat itu ada 2 universitas nih Pak. Nah, dari Cina juga. Sebenarnya saat itu ada yang dari Vietnam, tapi nggak jadi hanya dari Cina. Nah, yang itu ada beberapa dosen yang dari sini itu Pak Guru, kemudian saat itu memakai aplikasi yang Microsoft Teams. Ya itu agak susah. Nah, tapi kalau yang ini itu mudah sekali ternyata. Yang ini yang dari Cina. Jadi ini e-learning. Seperti kalau saya kemarin itu mengikuti PPG, mengikuti apa namanya pendidikan guru penggerak itu sama seperti ini. Jadi tapi sebagian di awal itu memakai bahasa Cina. Kemudian setelah agak masuk lagi itu ke dalamnya itu pakai bahasa Inggris. Awalnya itu seperti nonton video itu. Jadi pelajarannya ada video seperti ini, tinggal milih. Saat itu hanya satu kelas yang saya ikuti bersama 4 mahasiswa lainnya, 3 mahasiswa lainnya. Jadi yang tahun kemarin itu diseleksi Pak, Bu, teman-teman, Mbak, Mas. Dari banyak itu diseleksi menjadi 4 dan kemudian 1 yang dipilih untuk terbang ke Cina untuk mengikuti seremoni di sana. Kebetulan saya nomor 2 jadi belum berhasil ke sana. Nah, kemudian yang menarik itu nanti itu kita bisa berinteraksi dengan mahasiswa yang lainnya. Saat itu ada tugas membuat review tentang mixu es krim itu loh. Nah, itu saya bekerja sama dengan mereka pakai ya itu semampu saya juga tidak terlalu pandai berbahasa Inggris, jadi kalau saya nggak bisa saya gunakan itu translator AI. Nah, jadi tidak masalah, jadi mereka juga tidak terlalu pandai bahasa Inggris ya. Ternyata senang juga ya bisa berkenalan dengan mereka, kerjasama membuat tugas, bagi tugas. Mbak yang dari Cina itu nanti tugas yang ini, saya tugas yang ini, kemudian dikirim lewat email. Tapi kalau yang ini itu kemarin tugasnya hanya mereview. Jadi ada 2 kelas yang saya ikuti saat itu. Yang ini mereview meringkas, tapi ya pakai bahasa Inggris juga. Jadi ya pertama kalau membuat bahasa Indonesia nanti terus di-translate. Banyak aplikasi kan di internet sekarang. Nah, gitu saja. Intinya yang penting itu absen, hadir, kemudian kerjakan tugas tepat waktu, itu saja. Kelihatan guys. Jadi semangat teman-teman. Saya aja yang double kerjaannya. Lagi saya mengajar, terus dioyak-oyak untuk mengerjakan tugas, menonton video, itu senang sekali. Nah, tapi nggak usah khawatir kok, itu videonya walaupun pakai bahasa Inggris, kan mereka aksennya Cina tuh. Jadi kadang-kadang juga agak berbeda kalau menangkapnya nggak pakai apa namanya bawahnya itu subtitlenya. Kemudian ya awalnya tuh nggak ada, kemudian saya usul saat itu kan ada kayak komentar itu kan Mbak Mas. Nah kemudian saya usul gimana kalau ada subtitlenya ya terbaik bahasa Inggris. Kemudian setelah beberapa menit itu keluar subtitlenya. Itu senang sekali intinya. Tetap semangat aja, nggak usah khawatir, mudah. Itu dan nanti dapat sertifikat, itu senang sekali. Selain pengalaman, sertifikat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Ari.
Matur nuwun sangat Bu Ari atas penjelasan dan juga motivasinya. Jadi itu tadi ya teman-teman, sekali lagi ini teman-teman tidak usah pusing-pusing ya. Nanti kalau bingung nanti bisa ditanyakan juga, apalagi dengan Ibu Ari yang berpengalaman, teman-teman kan sudah ada di grup, nanti bisa nge-WA beliau seperti itu. Nah, jadi tetapi ya teman-teman, sekali lagi harapannya kami adalah dengan kami memfasilitasi kelas global ini, teman-teman itu tidak hanya menambah wawasan, tapi juga menambah skill juga ya, seperti itu. Oke, mungkin agar lebih jelasnya, oh ya, tambahan terkait konversi. Ini yang sering kali ditanyakan oleh teman-teman. Untuk konversi, ya, ini nanti teman-teman akan dikonversi setelah kegiatan Global Class selesai. Oke. Nah, nanti untuk sistem konversinya bagaimana? Kalau pengalaman tahun lalu, Bu Ari, mohon maaf, kemarin konversi ini ngisi logbook ya. Nggih, logbook ya, laporannya ya. Ya. Jadi kemarin itu dalam konversi itu kami koordinasi dengan unit apa gitu, Pak? LPP. Unit atau unit? Unit ya. Unit LPP untuk nanti membantu konversi mahasiswa yang mengikuti kegiatan Global Class. Nah, caranya bagaimana? Itu nanti teman-teman mohon ditunggu dulu ya untuk kelanjutannya. Kenapa? Karena kami perlu koordinasi dulu. Karena tahun lalu cuma 5 mahasiswa. Kuis rodok ribet. Nah, ini 170. Jadi kami mohon pengertiannya untuk konversi. Itu nanti mohon ditunggu kelanjutannya. Yang jelas teman-teman fokus ini dulu saja. Kalau aktivitasnya ini sudah selesai, nanti akan kami bantu juga untuk konversinya. Oke, gitu ya untuk terkait konversi. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Yuk, terkait program internasional, global class, secara teknisnya dan sebagainya, monggo silakan. Silakan, Mas Dar. Ini yang mempunyai PY. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi baik, Pak Juang Kurniawan Saruda, SPDM, PDBI, dan Pak Guru yang saya hormati. Pak, izin bertanya, ini terkait dengan konversi ya Pak. Saya kan semester 7 ya Pak. Semester 7, nah sebentar lagi semester 8 itu mata kuliahnya tinggal hanya skripsi saja. Nah ini kalau di semester 7 PDSD itu sekarang masih ada mata kuliah. Kan sekarang masih kuliah 20 SKS di semester 7. Nah, ini kalau nanti yang dikonversi itu dikonversi mata kuliah apa? Nah, sedangkan saya sudah semester 7, apakah nanti mata kuliah ini bisa ditambahkan di SKS saya atau hanya dikonversi saja? Sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wida, kalau ini saya cek, ini ya, Wida di Ramadhan. Iya. Oke, ngambil mata kuliah, oh videografi. Oke. Nah, sekali lagi Mas, untuk konversi, yang pertama adalah yang mempunyai kewajiban untuk konversi adalah prodi. Tiap-tiap prodi mempunyai kebijakan dan caranya masing-masing. Yang mana ini nanti koordinasi dengan yang tadi yang unit LPP. Ya. Nah, terkait nanti jenengan itu sudah semester 7, lalu tinggal berapa mata kuliah? Tinggal berapa mata kuliah tadi? 1 ya. Nah, apakah ini nanti bisa untuk mengkonversi mata kuliah yang sudah diambil? Gitu. Oke. Kalau sepengetahuan saya kalau di manajemen ya Pak, itu bisa-bisa saja. Sekali lagi tergantung dari kebijakan prodi. Ya. Karena ini Mas, kurikulum tiap-tiap prodi itu kan punya style yang masing-masing. Mata kuliahnya kan beda. Gitu loh. Nah, sehingga cara mentreatment kaprodi untuk ini mengkonversi itu beda-beda. Jadi mungkin untuk lebih spesifik, ini mohon ditunggu informasinya ya. Sekali lagi untuk konversi itu nanti yang bertanggung jawab
atau yang bertugas itu dari unit LPP dan prodi seperti itu. Oke, kami hanya sebagai pelaksana untuk kegiatan internasional. Kami mau dari teman-teman bahwasanya nanti kalau misalnya mau dikonversi, monggo. Nek enggak ya monggo terserah. Sekali lagi itu keputusan prodi seperti itu. Jenengan yang intinya kan teman nanti kan jenengan dapat sertifikat internasional. Kalau kami dari KUI harapannya itu. Kalau untuk konversi sekali lagi itu apa namanya wewenangnya prodi dan juga LPP. Seperti ya Mas Wida. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Halo, sudah jelas? Kok masa yang pakai kacamata hitam itu sudah jelas Mas? Wah langsung dijawab. Wah saya ganteng. Namanya siapa Mas? Ya. Hah? Yoga. Oh yoga. Yoga. Ngambil ini Mas. Ngambil kelas global tau? Yoga siapa jenenge? Yoga Bumi. Oh Dwi, sorry. Yora Kurung. Ini ya. Oh semester dulu. Oke, FST informasi ya. Oke. Jenengan ngambil artificial intelligence, Internet of Things ya, dan sebagainya. Iki akeh iki. Kudu melu kabeh lho, Mas. Ya. Ini gaya saya, Apa? ini gaya saya. Ya, Bertanya silakan. Dengan maksimal nanti ada tiga. Kalau 4 ya ikuti semua. Sekali lagi ini ya, Mas. Kita itu kemarin sudah memberikan list kepada panitia pusat di Cina sana. Ya, kami intinya saya serahkan list mahasiswa kami. Nah, keputusan itu kan di tangannya sana. Gitu. Jadi gini aja. Teman-teman nanti silahkan login pakai akunnya masing-masing. Itu kan nanti sudah muncul. Kalau memang ngambil 4, nanti ada 4 mata kuliah. Kalau cuma ngambil 2, ya cuma 2. Nah, nek Mas apa namanya yoga ini di sistem ada 4, ya kudu 4 Mas. Gitu ya Mas. Gitu. Ingat nanti nek misal ada satu tugas yang enggak mohon maaf kami tidak akan memberikan sertifikat internasional. Seperti itu. Ayo, ini teman-teman yang ikuti kelas global, kalian tuh membawa nama UPY di kancah internasional loh. Ayo, seperti itu. Oke, gitu ya Mas Yoga ya. Halo Mas Yoga. Jawab. Oke, semangat Om. Oke, siap. Baik, ada lagi? Oh, Mbak yang di belakang dulu ya. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, jadi kan sistemnya tadi itu ada sistem video sama tugas toh, Pak. Ada selain video dan tugas itu, misal di dalam satu desainnya itu ada elemennya pakai Zoom, misalnya bentuk sama jalan kita itu gimana, Pak? Oke, Terima kasih. baik. Nah, ini pertanyaan yang asik ini. Kalau bentrok gimana? Kami dari KUI kemarin sudah sosialisasi dengan Kaprodi. Kami sudah bilang ke Kaprodi bahwasanya Bapak Ibu mau minta pengertiannya apabila kegiatan kelas global ini bertabrakan dengan misal mata kuliah yang sudah teman-teman lakuin, tolong mengalah. Gitu. Diutamakan yang kelas global ini. Tetapi Mbak, ingat ini itu fleksibel 24 jam. Anda sebelum tidur mau ikuti kelas ini bisa kok. Jadi kalau untuk urusan tabrakan, menurut saya, sekali lagi menurut saya ya, itu kayak sepertinya tidak mungkin kalau tabrakan. Kecuali kalau kelasnya itu live, online, pakai Zoom meeting gitu. Nah itu bisa tabrakan, gitu. Ya, tapi kalau pakai sistem ini, mau akses kapanpun, dimanapun, selama ada internet, bisa. Gitu ya Mbak? Oke, berikutnya silakan Mbak. Bagian depan, tolong. Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? Oke, jangan satu lagi ya. Oke, Pak. Satu lagi ya. Oke, terima kasih waktunya. Saya mau tanya, dari saya ada Pak Internet of Things, film saya cari Pak.
Saya kan nama saya merasa saya kerjanya dalam office. Mm-mm. Nah, saya mau tanya Pak, tadi kan kata Bapak, ini kan kelasnya mulai dari bulan Oktober kemarin ya. Ya. Nah, ini saya buka, ini saya masuk, di yang course saya ini kan ada 13 ya, kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, Ada? yang udah mulai kelas Oh, 1 ya. itu, kita ikut lagi apa bagaimana gitu. Dan ini tuh ada 13 seperti saya. Kita langsung bisa masuk untuk menyesuaikan atau bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Kita persoalan persepsi dulu ya, Mbak. Yang Anda tanyakan itu terkait teknis kelas. Ya, apakah berlalu sudah berlalu? Oktober ketika antum bilang kan Oh, sudah berlalu sejak Oktober. Oke. Tidak apa-apa, Mbak. Yang penting tidak melewati tanggal 31 Januari. Tanggal 25. Jadi misal, tapi ini tolong ini praktek yang sangat tidak ditiru ya. Contoh misal belum sempat ngerjain ini, ya kan? Anda baru sempat semua nih, itu tanggal 30 Desember. Januari, mohon maaf, Januari, 30 Januari. Batasnya kan 31 Januari. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Kenapa? Ingat, batasnya adalah dimulai dari Oktober tanggal 15 tadi di sistem sampai tanggal 31 Januari. Jadi rentang waktu ini teman-teman mau langsung misal hari ini langsung diselesaikan semua nih, monggo. Kenapa? Karena itu nanti sudah by system, Mbak. Tugasnya nanti sudah ada apa. Seperti itu. yang Oktober itu juga dikerjakan berarti yang sebelumnya kan tadi tanya yang Iya. kemarin itu Iya, kenapa? Karena kan harus mulai dari awal, Mbak. Gitu loh. Ya, paham ya? Jadi mulai dari awal. Jadi sekali lagi, ini tuh tidak tanggal 15 Oktober itu pertemuan pertama tidak. Ya. Jadi intinya adalah itu rentang waktu saja. Teman-teman mau memulai pertemuan pertama itu mau kapan? Terserah. Yang penting rentang waktunya itu. Gitu ya, Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, silakan karena mengingat waktunya sudah mulai habis. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau misalnya tidak ada, sekali lagi tepuk tangan dulu dong untuk semuanya. Oke. Ya. Nah, jadi harapannya kami untuk yang teman-teman global class, tolong sekali lagi tanggung jawab ya teman-teman. Habis ini silakan langsung dicek di sistem ya. Untuk nanti mata kuliahnya ada berapa ya yang masuk ke sistem. Kalau ada 4, yo 4, 5, yo 5, 8, yo ya silakan gitu loh. Itu resiko teman-teman. Ingat tanggung jawab gitu. Terus bagi teman-teman yang KIP belum yang ikut global class, sekali lagi ini tolong kegiatan program-program internasional tolong teman-teman juga aktif ya. Insya Allah kalau misal nanti teman-teman bertanya, Pak, apakah nanti dari UNIF itu mensupport? Kami usahakan sebisa mungkin. Gitu ya. Kami usahakan sebisa mungkin. Sekali lagi, urusan mental, bahasa Inggris, merasa mikir. Yang penting kalian wani. Wong yo, kali orang luar itu, yes, no, I know, I don't know. Ya toh, nah, I know, ya kayak gitu. Mereka yang ngerti kok. Nggak perlu nanti fluent, nanti British dan sebagainya, nggak perlu gitu loh ya. Yang penting teman-teman tahu bahasa Inggrisnya apa. Oke, sekali lagi itu saja dari kami. Kami harapkan proses kelas global AKBI pada ya. Ada yang tanya di Zoom. Oh, ada yang tanya. Selamat siang. Oke. Oh, untuk grup penanggung jawab kapan perkiraan akan dibagikan? Apakah akhirnya baru boleh dimulai setelah ada PC-nya? Saya akan jawab dulu ini PC. Muhammad Abdul Hedi Hasan ya. Oke. Semoga masih di sini ya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dulu ya. Apakah learningnya baru boleh dimulai setelah ada PC? Tidak. Langsung dimulai saja. Oke. Untuk informasi PC itu akan kami susulkan. Tugas PC ini nanti sekali lagi sebagai penanggung jawab teman-teman untuk meng-cross-check satu sama yang lain. Dan nanti akan kami bagikan berdasarkan mata kuliah. Oke, kalau nanti mata kuliahnya misal banyak nih, misal contoh financial management, gue akan banget itu hampir semua 100-an ada itu. Nah, nanti ada 2 atau 3 mahasiswa, gitu. Nanti dibagi kelompok dan sebagainya.
Seperti itu. Paham ya? Oke, gitu Mas Muhammad Abdul. Jadi langsung dimulai saja untuk kegiatan earningnya. Untuk penanggung jawab nanti ditunggu saja. Seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke, baik. Baik, itu saja ya. Karena ini nanti masih ada sosialisasi Munaf terkait KIP. Itu sekali lagi kami harapkan proses kegiatan Global Class Akap High tahun 2024 ini itu berjalan dengan lancar dan bisa membuat kalian semua sukses. Amin. Seperti itu. Baik. Kalau ada apa-apa nanti bisa teman-teman tanyakan di grup. Sekian, terima kasih. Oh ya, biar tidak lupa, bagi teman-teman yang tidak berkepentingan untuk KIP bisa langsung meninggalkan ruangan. Oke, baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembali lagi ke Baik, terima kasih pada Bapak Guru Sarjana SNMSP yang telah menyampaikan terkait dengan Global Class.